apa sih pertimbangan dari DPP ya, Bu Mega ya, ketika merestui si A itu untuk menjadi calon bupati atau si B tidak, itu ukuran yang paling itu apa sih Mas? Nah, tahun lalu itu Mas Zahid kan sempat pasang baliho calon bupati itu. Kenapa nggak dapat rekomendasi itu? Nah, kalau sekarang kira-kira Mas Zahid mau maju lagi nggak? Maju atau tidak itu bukan keputusan pribadi, tapi kalau ditugaskan itu. Kalau begini Mas, ini tentang rekomendasi ya. Saya kadang-kadang pengen tahu nih, sebenarnya apa sih pertimbangan dari DPP ya, Bu Mega ya, ketika merestui si A itu untuk menjadi calon bupati atau si B tidak, itu ukuran yang paling itu apa sih Mas? Ukuran yang paling prinsip gitu. Ya, yang paling prinsip sebenarnya ya paham dan siap menjalankan ideologi partai. Ya sebenarnya seperti kemarin sudah disampaikan secara berulang. Bagaimana mekanisme pencalonan di PDI, sebagai gambarannya adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu secara umum ya, bahwa tidak ada mahar atau bayar sesuatu. Tetapi kemudian ada biaya politik, katakanlah dalam politik itu misalkan perlu ada saksi di TPS dan lain sebagainya. Itu di daerah-daerah tertentu tetap ditekankan gotong royong, di mana tetap yang paling berperan adalah calonnya. Calon gitu. Artinya kalau nggak ada kasus Pak Mahfud itu kan kayak free gitu ya. Ya. Kalau bupati itu hampir nggak mungkin gitu ya. Bukan tidak mungkin, tapi kebanyakan itu seperti itu. Tapi ada juga yang katakanlah tidak punya modal sama sekali, terus kemudian memang dia sosok yang dicintai rakyat di daerahnya, maka dia yang diusung itu juga tidak sedikit juga di PDI. Nah, tahun lalu itu Mas Zahid kan sempat pasang baliho calon bupati itu. Kenapa nggak dapat rekomendasi itu? Ya, itu terlalu subjektif nanti kalau saya yang bercerita. Gitu ya. Kenapa itu? Nggak punya ding, padahal kan Mas Zahid kan dekat sama Bu Mega gitu. Nggak punya duit, katanya itu kan bisa disiasati gitu. Mas Zahid kan terlalu dikenal banyak orang. Ya memang. Ya peluang itu sama-sama ada, terus kemudian ya memang ketika diambil satu maka harus diambil satu, ketika ada dua tapi yang diperlukan rekomendasi adalah satu maka harus satu. Tapi memang saya yang sampai terakhir, saya dan Bu Rista waktu itu ada pertimbangan tertentu, mungkin dari sisi chemistry pencalonan atau dari sisi perempuan dan laki-laki, dari sisi wetan kali gulun kali, itu mungkin saja gitu. Tapi dari mana DPP tahu itu? Itu kan buta lah. Kan tergantung siapa yang membisikkan ke pusat gitu loh. Iya, tapi bukan faktor masalah logistik ya, bukan faktor masalah logistik. Ya lebih pada yang diperlukan saat itu saja. Yang diperlukan saat itu. Nah, ini kan gini. Kalau konteks waktu itu yang diperlukan waktu itu ya. Nah, kalau sekarang kira-kira Mas Zahid mau maju lagi nggak? Yes. Kalau ini masih ada waktu, Mas. Ini soal maju lagi, maju enggak? Kalau maju saya enggak. Maju bupati enggak? Kalau maju enggak. Saya kembalikan pada keputusan partai. Ya, tapi kan keputusan kan perlu ada upaya-upaya tertentu. Nggak mungkin tiba-tiba. Saya lebih memilih ke pasal pertama. Kalau di partai itu soal penugasan. Jadi saya senang pada. Tapi gini, gimana mau diberi tugas kalau tidak ada yang menyampaikan bahwa beliau ini orang yang mampu gitu. Saya setuju dengan jalan kesatria yang dipilih oleh Pak Bambang Pacul sebagai salah satu mentor kita juga. Kita siapa? Salah satu mentor saya juga. Artinya kita siapa? Artinya maju atau tidak itu bukan keputusan pribadi.
maju atau tidak itu bukan keputusan pribadi, tapi kalau ditugaskan itu tidak bisa menolak, kan seperti itu. Artinya Mas Zahid juga punya harapan akan ditugaskan gitu ya. Kalau saya ditugaskan gimana? Maju gitu. Ini pertanyaannya Menjurus gitu. Tapi lebih itu, pokoknya saya melihat bahwa di dinamika sekarang peluang terbesarnya itu kembali mengusung incumbent. Incumbent ya. Kecuali ada dinamika yang signifikan yang mempengaruhi itu, yang bisa mungkin saja incumbent nggak diberi rekomendasi. Ya, itu. Apa yang paling besar dinamika itu? Ya kalau itu dianggap sebagai hal yang perlu dievaluasi. Misalnya? Ya soal tadi yang ditanyakan soal dukungan politik di Pilpres. Kalau itu dianggap sebagai bagian dari yang perlu dievaluasi. Tapi kan saya tidak bisa masuk ke wilayah itu. Saya bukan penilai dan juga nggak berupaya untuk mengkonfirmasi apakah informasi itu benar atau tidak. Kan itu. Kita hanya sebagai kader ya mengambil jalan kesatria saja. Ini semuanya adalah bagian dari tugas. Kita nyalek juga bagian dari penugasan. Kan seperti itu. Termasuk dalam hal pencalonan di pilkada itu juga bagian dari penugasan. Berulang-ulang kali di Jawa Tengah, misalkan Pak Bambang Pacul ditanya akan maju atau tidak, jawabannya tidak. Tetapi ketika partai menugaskan apakah tidak bersedia, yaitu kan tidak berani untuk memberikan jawaban tidak. Karena kalau sudah ditugaskan, ya bahasanya siap, kan seperti itu. Kayak gitu ya PDI ya? Seperti itu di PDI Perjuangan. Gini Mas, mungkin nggak nanti kalau misalnya PDI betul-betul rekomendasi kepada yang sekarang, kayak kemarin. Jadi semua partai itu katakanlah menjadi bagian dari PDIP itu untuk satu calon, mungkin nggak kayak gitu bacaan. Iya. Makanya sampai per hari ini saya melihat kemungkinan dinamika politik ke depan, Kebumen pilkadanya, kompetisi elektoralnya kemungkinan masih calon tunggal yang sekarang ini. Karena saya belum melihat ada, kan untuk ada penantangnya paling tidak ada partai yang sudah punya calon. Sampai sejauh ini belum ada. Terus kemudian kalau kita bedah lagi, yang punya tiket itu kan dua, PDI dan PKB. Nah sampai sejauh ini PKB juga belum punya calon. Dan dulu bagian dari yang mengusung pasangan calon ini. Saya ke Mbak Anu balik nanya, memang sudah ada yang punya potensi bisa menjadi calon sebelum beranjak ke peluang menangnya. Ada nggak ya berapa tiket itu? Ini pertanyaan buat narsum berikutnya ya.